Cek cek. Udah record? Oke, siap. Mulai. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam para audiens. Kembali lagi di siaran radio RH403 di channel YouTube RH403. Bersama gue Burhan sebagai host siaran kali ini dan kalian sebagai pendengar walaupun tidak ada pendengarnya. Tidak apa-apa. Sedikit sedih ya karena episode kedua kemarin sepi penonton, malah tidak ada penonton. Yang nonton cuma gue doang. Tapi berharap untuk episode 3 kali ini bisa ada penontonnya ya. Karena pembahasan kali ini ya sepertinya akan sedikit lebih menarik daripada yang kemarin. Tapi ya tergantung pembawaan gue sih. Apabila pembawaan gue membosankan, pasti kalian dia akan menontonnya. Untuk episode kedua kemarin kita sudah membahas pocong ya. Dan jujur aja kemarin kurang riset, dan kemarin itu gue juga merasa masih kurang lah dengan apa yang gue bahas kemarin. Tapi semoga aja pembahasan kali ini lebih baik daripada episode kedua kemarin. Tapi seperti kemarin gue juga masih tidak melakukan riset ya, masih sama aja. Serta gue di sini cuma isi listening, cuma ngomong apa adanya doang, apa yang ada di pikiran gue. Jadi maaf bila masih kayak episode sebelumnya nanti pembawaan gue. Tapi gue akan mencoba menjadi lebih baik lagi di episode ketiga kali ini. Untuk episode ketiga kali ini gue bakal membahas hantu dari Indonesia lagi ya. Jadi kalian siap-siap para audiens. Dan hantunya ini adalah hantu yang lumayan terkenal, malah sangat terkenal di Indonesia. Serta mungkin saja ini adalah hantu yang paling banyak yang sering ada penampakannya di Indonesia. Hantunya itu sosok cewek berambut panjang dan sering mengenakan pakaian putih atau menggunakan daster putih panjang. Biasanya seperti itu kan. Pasti kalian gak asing dengan ciri yang gue omongin. Ya, kita akan bahas kuntilanak. Karena kemarin adalah pocong, jadi sekarang gue pengen bahas kuntilanak ya. Jujur aja kuntilanak ini adalah hantu yang menurut gue itu adalah hantu yang paling populer di Indonesia. Dan menurut gue juga sih kayaknya itu penampakannya yang paling banyak ya, di atasnya pocong. Kalau diurutkan secara ranking, nomor 1 adalah kuntilanak, nomor 2 adalah pocong gitu. Karena dua hantu ini tuh pasti yang paling lekat gitu loh di Indonesia. Walaupun ada hantu di Indonesia yang lain ya, kayak genderuwo, tuyul, kuyang, jerangkong, jenglot. Tapi ya yang paling populer itu adalah dua ini, kuntilanak dan pocong. Serta yang paling, menurut gue yang paling atas kastanya ini adalah kuntilanak. Gue sendiri takut dengan kuntilanak, dan ini adalah hantu yang paling gue takuti ya. Gimana gak takut coba? Hantunya itu berwujud cewek. Dan gue juga karena trauma ya nonton film-film horor waktu kecil yang ada kuntilanaknya gitu loh, hantu-hantu kayak kuntilanak gitu. Jadi gue agak terngiang-ngiang bila membayangkan sosok ini. Apalagi dalam berbagai versi kan wujudnya kan juga berbeda-beda ya. Tapi yang paling serem itu bukan yang wajahnya hancur atau gimana, tapi yang kayak yang diperankan oleh karakter Susana. Aktor legendaris ini atau yang disebut ratu horor itu benar-benar wah serem banget. Tapi ada lagi sih yang lebih serem menurut gua, tapi itu hanya dalam pembayangan gua, bukan dalam film-film gitu. Sosok kuntilanak yang menurut gue serem itu adalah rambutnya terurai, jelas, panjang, wajahnya kelihatan, tapi melotot. Ya itu menurut gue paling serem, berserem. Entah itu wajahnya cantik atau kagak, wah itu bila ketemu kayak gitu di malam hari tetap merinding gua. Kuntilanak sendiri itu asal usulnya gue kurang ngerti ya, asal usul kuntilanak itu dari mana. Tapi gue
pernah pernah baca loh suatu artikel di Google, katanya itu kuntilanak itu hantu dari pertama Indonesia, pokoknya hantu-hantu dari negara Melayu, Indonesia, Malaysia, Singapura, seperti itu. Dan semuanya itu dari Indonesia ya, dari apa itu namanya, kayak kalau nggak salah itu dari Pontianak yang menjadi kuntilanak, atau kebalikannya dari kuntilanak jadi Pontianak, yang berarti itu pohon-pohon tinggi, atau pohon-pohon besar seperti pohon beringin, seperti itu kalau nggak salah loh. Kalau kalian punya pembenaran bisa di share di kolom komentar ya, karena gue kurang riset, benar-benar kurang riset ini. Apalagi tentang kuntilanak itu banyak banget sih yang mau dibahas. Misalnya cara jalannya yang terbang gitu. Yang menyeramkan dari kuntilanak itu terbang, dia bisa terbang ke sana kemari gitu loh. Apalagi kalau kita malam-malam jalan pulang kerja gitu, naik motor atau jalan kaki, tiba-tiba dari atas pohon gitu ada yang terbang dari pohon satu ke pohon lainnya, itu wah serem banget sih, benar-benar serem. Lalu ada ciri khas ya dari sosok kuntilanak ini, yaitu bau melati. Nah, bau melati ini adalah yang dikatanya itu salah satu pertanda kalau ada kuntilanak yang bakal muncul. Bukan seperti sih, bau melati itu pertanda bila ada sosok kuntilanak di dekat kita. Nah gitu, bukan muncul ya, ada di dekat kita. Jadi kalau malam-malam kita sedang di rumah sendiri atau jalan-jalan tapi tiba-tiba ada bau semerbak melati, hati-hati aja itu. Wah, tapi gue sendiri juga terkadang agak parno juga kalau terkadang pulang malam atau dari rumah temen pulang ke rumah gue gitu malam-malam, terus ada bau melati. Itu entah kenapa pikirannya itu ke ya si ini loh, si teteh ini gitu, si teteh ini kampretnya. Pasti itu kalau ada bau melati malam-malam, gue mikirnya itu ke sana, otomatis merinding gue. Serta ada banyak lagi ya ciri khas tentang kuntilanak ini, seperti misalnya dia bisa meniru suara hewan. Nah, ini yang sering muncul di berbagai pembicaraan orang lain. Dan di kata-kata itu ada beberapa hewan yang sering kuntilanak tiru. Yang pertama adalah suara kucing, katanya suara kucing. Di malam hari bila kita dengar suara kucing mengeong tapi nggak ada kucingnya, bisa jadi itu adalah suara kuntilanak. Kedua adalah suara anjing melolong. Terkadang di malam hari kita sering mendengar anjing melolong ya. Ya biasalah, kalau malam hari kan banyak banget ya, kalau misalnya di rumah kalian deket tangga kalian punya anjing dan malam-malam melolong, itu dikata bisa melihat makhluk halus. Tapi mungkin saja itu bukan anjing tetangga kalian gitu loh, malah mungkin saja itu adalah makhluk lain yang meniru suaranya, yaitu kuntilanak. Serta yang paling populer dan paling banyak muncul di Google atau YouTube itu adalah suara anak ayam. Kuntilanak itu sering menggunakan suara anak ayam. Jadi bila malam-malam kita dengar suara anak ayam, hati-hati aja, mungkin saja itu bukan anak ayam ya, mungkin saja itu adalah anak ayam jadi-jadian. Karena gue yang tinggal di desa ya, gue yang asli desa itu, ayam itu kalau udah malam itu udah pasti tidur gitu. Paling bangun itu ayam itu jam 1 pagi. Jam 1 pagi itu para jago-jagonya, pejantan-pejantannya itu baru berkokok. Tapi kalau udah malam habis isya, malah maghrib itu ayam itu udah pada standby di kandangnya masing-masing atau di tempat biasa mereka tidur masing-masing. Bila induk-induknya tidur, pasti anak ayam kan juga ikut induknya gitu. Nggak mungkin kan anak ayam induknya tidur tapi malam-malam malah berkeliaran. Jadi hati-hati aja kalau tengah malam kalian dengar suara anak ayam ya.
bisa jadi itu adalah kuntilanak yang sedang menyamar. Ada juga rumor-rumor yang mengatakan tanda-tanda kuntilanak ada di dekat kita adalah, yang pertama adalah bau melati tadi, bau semerbak melati. Yang kedua itu adalah cicak. Bila kita lihat cicak gede putih di, entah itu di pohon, di rumah, itu katanya sih ada kuntilanak di bawahnya. Kalau nggak salah bukan cicak sih, tokek. Iya, tokek. Kalau nggak salah malah tokek ya. Tokek. Apabila ada tokek bersuara, biasanya di bawahnya itu ada kuntilanaknya, katanya. Lalu ciri khas kuntilanak itu adalah suara tangisan dan ketawanya itu ya, yang nyaring banget. Apalagi kalau denger itu udah wah, pikirannya itu udah merinding banget ya, sumpah. Gue takut banget ya. Apalagi kan kuntilanak juga punya slogan itu, keren banget slogannya. Apabila suara ketawanya jauh atau suara tangisannya jauh, dia ada di dekatmu. Tapi apabila suara ketawanya dekat atau suara tangisannya dekat, dia jauh darimu. Nah, itu adalah slogan kuntilanak ya, yang paling populer banget. Dan dipikir-pikir lagi, aneh juga gitu loh. Kenapa waktu suaranya dekat banget itu, kenapa dia yang jauh? Aneh kan? Jadi kalau semakin keras suaranya, semakin keras suaranya di telinga, itu semakin jauh banget tadi. Jadi nggak hilang-hilang dong suaranya. Kalau hilang malah ngeri kan. Udah hilang jadi merinding gitu. Wah, apa dia deket gitu. Terkadang gitu, aneh banget. Kenapa kalau suaranya jauh malah deket? Kenapa suaranya deket malah jauh? Aneh. Tapi ya terkadang hal-hal aneh itu yang membuat ciri khas kuntilanak ini menjadi lebih wow, menjadi lebih seram gitu. Suara kuntilanak itu dalam suatu suara itu ada suara tangisan dan suara ketawa. Jadi kayak di remix intinya, kayak di remix gitu. Jadi ada sekalinya kuntilanak bersuara itu katanya ada muncul dua suara, yaitu suara tangisan dan suara ketawa. Di puncak itu bersamaan dua suara itu yang menjadikan suara itu menjadi lebih seram. Gue sendiri sih belum pernah, dalam hidup gue sendiri sih gue belum pernah lihat sosok kuntilanak ini ya. Kalau kalian punya cerita yang pernah lihat sosok kuntilanak ini, bisa kalian share di kolom komentar. Untuk teman-teman gue sih banyak ya yang pernah cerita ke gue yang nonton kuntilanak itu. Tapi gue pengen banget loh gitu dengar cerita dari kalian gitu. Mungkin aja kalian bisa nonton channel ini bagi-bagi cerita horor. Karena gue sendiri walaupun agak penakut, tapi gue ya juga suka hal-hal horor gitu. Suka banget gue dengan cerita-cerita horor atau pembahasan horor seperti ini. Jadi tolonglah bantu subscribe dan like juga. Lalu apa lagi ya pembahasan kuntilanak? Tadi cara terbangnya udah, jalan-jalannya. Terus dari variasi suaranya udah, terus cara peniruannya udah, sosoknya udah. Apalagi ya? Oh iya, katanya itu ada perbedaan kasta ya dalam kuntilanak. Wah, hebat banget. Kuntilanak juga ada kastanya itu. Itu adalah kuntilanak putih dan kuntilanak merah. Ya bedanya itu cuma pada pakaiannya doang ya. Kalau kuntilanak biasa itu pakainya putih, kalau kuntilanak merah itu pakaiannya pakai merah. Dan di kata-kata yang putih, kalau kuntilanak memakai baju putih itu yang biasa-biasa aja ya, yang masih standarnya ya normal. Tapi kalau kuntilanak merah itu katanya lebih tinggi lagi, lebih agresif dan lebih mematikan. Kayak apa aja mematikan. Padahal gue sendiri takut ya kalau ketemu. Beneran takut gue sama kuntilanak. Karena pembahasannya udah buntu ini, gue nggak tahu mau bahas apa lagi tentang kuntilanak itu. Riset gue kurang. Kalau nyari di Google ya cuma itu doang kan yang muncul, masih sama aja yang gue bahas kali ini gitu. Masih 50-50, mirip-mirip lah. Walaupun pembahasan gue lebih buruk gitu daripada Google. Daripada gue buang-buang waktu kan, mending gue cerita aja ya. Gue bingung ya mau cerita apa tentang kuntilanak ini.
Kalau dari teman gue sih banyak sih yang pernah lihat kuntilanak. Cuma gue doang yang belum pernah. Tapi gue takut kalau ketemu gitu. Pengen ketemu juga. Oke, gue bakal cerita salah satu cerita dari temen gue ya. Kalau ada sisa waktu gue bakal bawain 2 cerita. Untuk cerita pertama ini dari temen gue, dan penampakan kuntilanaknya itu masih di pabrik cerita pocong kemarin. Bedanya bukan di musola tapi di dalam pabriknya. Waktu itu gue masuk shift malam karena ada 3 shift perubahan, dari 2 shift jadi 3 shift. Gue masuk malam jam 11 malam, dan tragedinya itu kalau nggak salah itu dari shift 2, shift sorenya. Kenapa gue bisa tahu? Karena pas waktu gue sampai di parkiran perusahaan itu di grup WA itu rame. Gue gak tahu ya bahas apa gitu. Padahal baru sampai perusahaan, baru sampai parkirannya, belum ngopi gitu, belum apa, baru buka HP udah rame bet gitu grup. Dan gue baca-baca katanya ada yang pingsan setelah lihat sosok kuntilanak ini. Dan gue cari informasi ya, gue cari cerita-ceritanya, dan beneran itu sampai agak panik gitu. Satu gedung kan ada beberapa bagian ya, dan juga ada beberapa gedung. Nah, di gedung gue ini, di bagian tempat gue produksi itu geger semua. Waktu gue yang udah masuk sampai di briefing sama atasan yang hati-hatilah dalam bekerja di malam hari, jangan melamun, jangan apa, sampai digituin. Kagak nyangka gue sosok kuntilanak doang, cuma kuntilanak doang sampai kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ya, bukan karena kuntilanaknya ya untuk keselamatan kerja juga, hati-hati dalam bekerja juga. Jadi sebelum masuk ke inti cerita, bagi kalian yang bekerja, silakan bekerja terlebih dahulu dan hati-hati dalam bekerja. Dan apabila kalian sudah pulang bekerja, silakan istirahat dan cari posisi yang nyaman untuk mendengarkan cerita ini. Oke, gue lanjut ke cerita ya. Gue baru ingat mau ngomong ini tadi. Nah, abis briefing itu shift 2 udah pulang dan gantian shift gue yang bekerja. Waktu itu gue cari-cari informasi dari atasan gue, dari teman-teman yang tahu. Akhirnya gue dapat cerita ya, nggak tahu itu valid atau kagak, tapi sama antara bos gue dan teman-teman gue itu. Nah, awal mulanya ini yang shift sore, yang pisah. Ada suara pintu digebrak ya, kaget gue cing. Nah, awal mulai yang pingsan ini cewek ya, sebut aja Sisu gitu aja, Sisu, biar gak ada yang kenal lah. Sebut aja Sisu ini itu kerja di dalam gedung gue. Kan ada beberapa bagian ya, karena pembuatan kayu lapis paling depan, jadi ada bagian pengelupasan kulit kayu menjadi lembaran. Terus ada bagian pengeringan, itu pakai mesin pengering oven gitu. Lalu ada bagian pemotongan menjadi beberapa lembar. Terus ada bagian pemisahan yang bagus atau yang buruk. Itu biasanya yang cewek-cewek ya, bagian pemilahan itu, pemisahan. Nah, itu dalam satu gedung itu deket semua, maksudnya itu berdekatan semua antara bagian pemisahan, pemilahan, pemotongan, bagian pengeringan dan penggilingan tadi, pengupasan tadi, deket semua. Jadi gedungnya itu ya agak besar, cuma kecil ya, nggak terlalu besar lah hitungannya. Nah, si cewek ini, Sisu ini, itu dikata-kata bagian quality control, jadi bukan bagian pemilahan. Saat dia keliling-keliling, tepat di bagian penggilingan kayu, pengelupasan kulit kayu,
di atas mesinnya itu dia lihat sosok kuntilanak jelas duduk di atas mesin itu. Katanya sih jelas banget ya, duduk. Awalnya itu kepalanya itu ada di belakang. Jadi posisi hantunya ini, si kuntilanak ini badannya duduk menghadap ke dia, tapi kepalanya itu ke belakang, jadi kebalik. Saat si sisu ini lihat ke arah kuntilanak ini, katanya itu kuntilanak, kepala dari kuntilanaknya ini berputar dan senyum ke arah sisu. Wah, creepy banget. Sontak shock, teriak, kaget, yaitu pingsan. Tapi nggak sampai di situ doang. Waktu pingsan dia kan jatuh. Pada panik. Yang bagian, karena dia pingsan di dekat bagian pengeringan, otomatis pegawai bagian pengeringan itu langsung memberikan pertolongan pertama ya, langsung digotong ke tempatnya itu, tempat dia biasa nulis laporan. Dia dibawa ke situ karena dekat kotak P3K juga, dicari kayu putih lah, ya minyak angin gitu. Saat sudah siuman, si sisu ini belum berani cerita, masih gemeter lah, masih takut. Pimpinan gue juga bingung gitu, mau gimana ini, bukan kesurupan masalahnya itu shock lihat kayak gitu. Dan pandangannya itu kosong, lurus kosong. Pas dia memandang kosong ke depan, itu dari mesin pengering di gedung gue itu kan ada kayak penyangga-penyangganya. Jadi di bagian bawah itu kelihatan sisi sebelahnya. Nah, dari sela-sela bawah itu dia lihat kayak kain putih yang terurai melayang menuju ke arah utara. Sontak si sisu ini shock lagi. Gegeran lagi. Beberapa cowok ngecek ke belakang pengeringnya, mesin pengering, dan gak ada apa-apa katanya, ya kosong doang ya, cuma ada pipa-pipa buat membuang apa itu namanya, udara-udara kotor gitu. Setelah kejadian itu gue inget banget si sisu ini kagak masuk 3 hari. Kagak tahu apa trauma atau sakit ya, yang jelas itu 3 hari dia kagak masuk kerja. Oke, itu kisah cerita pertama. Mungkin kurang serem, tapi kalau gue sendiri yang ketemu itu, gue sendiri juga pastinya takut gitu. Apalagi ya itu sosoknya itu katanya duduk di atas mesin ya, dari kepala madep ke belakang terus muter. Yang paling ngeri itu kalau dia senyum gitu. Yang ngeri kalau dia kalau mukanya kagak kelihatan masih mending, kalau ya itu loh senyum gitu, jelas banget katanya senyum. Oke, untuk cerita kedua ini dari temen gue ya lagi. Ini bukan dari cerita pengalaman pekerja ya, tapi pengalaman kontrakan. Jadi kalian anak-anak yang ngekos atau ngontrak, hati-hati aja. Asal-usul kontrakan kalian jelas kagak. Kalau kagak ya kayak teman gue ini. Sebut aja teman gue ini Adit lagi ya kayak kemarin. Nah, si Adit ini itu kerja merantau di daerah Jakarta, kalau nggak salah daerah Cikarang ya. Nah, gue sering kontek-kontekan waktu dulu ya, curhat-curhat doang sih masalah cewek. Tapi suatu hari itu dia nelpon cerita masalah ini. Pada awal mulanya sih cuma yang ngobrol biasa ya, tapi nggak tahu kenapa malah jadi cerita serem. Nah, awal mulanya ini si Adit ini
temen gue si Adit ini pulang kerja malam-malam. Biasanya kan kalau pulang kerja itu dia jam 7, dia masuk pagi, lembur, pulang jam 7 malam. Dan biasanya itu dia mampir ke warteg buat beli makanan dan terus dimakan di kosan. Waktu udah sampai di kos, dia ya biasa nyalain lampu lah, nyalain kipas biar kagak gerah. Biasanya dia makan dulu sebelum mandi, karena dia itu tipe orang yang gimana ya, kalau mandi dulu baru makan otomatis dia sia-sia sikat giginya. Jadi sekalian gitu loh, makan dulu baru mandi biar sekalian sikat gigi gitu. Jadi dia makan dulu baru mau mandi. Waktu dia buka bungkusan makanan, tiba-tiba dari arah kamar mandinya itu keran airnya nyala sendiri. Ngeri nggak tuh? Tiba-tiba, karena posisinya itu cuma 2 petak ya, kosannya itu cuma kamar mandi dan juga buat tempat tidur doang. Nah, deket banget kan itu. Ada suara keran yang menyala. Padahal seingat dia kagak nyalain keran gitu. Dan daerah Cikarang kan ya nggak mungkin kan kosnya itu airnya mati, nggak mungkin juga, pasti ada yang menyalain. Lalu dia cek kamar mandinya masih dalam keadaan gelap, jadi dia nyalain lampu. Nah, momen ini kampretnya lampunya itu malah mati. Kagak tahu konslet atau emang ada hal gaib yang membuat lampunya mati. Jadi dia cuma toleh sekilas doang kerannya dari arah luar, dari pintu kamar mandi. Karena masih kelihatan ya, masih tersorot redup-redup dari lampu kamar utama, lampu ruangan utama, jadi masih kelihatan. Dan benar juga itu, dan benar kerannya itu menyala. Dia udah agak merinding, tapi dia itu mencoba memberanikan diri. Akhirnya dia matiin keran, terus dia lanjut makan. Pas dia baru makan santai sambil main HP, nah laki-laki dari dalam kamar mandinya itu kerannya nyala lagi. Udahlah, dia itu tipe orang yang udah emosi gitu. dia udah walaupun takut tapi emosi. Dia ya ngata-ngatain sambil matiin kerannya. Kan bolak-balik kan, baru makan tapi malah diganggu kayak gitu, pasti nggak enak banget. Pasti kan juga kan kalau makan tapi malah diganggu teman kalian, pasti kan sebel kan, apalagi ini diganggu makhluk halus gitu. Siapa yang gak sebel coba? Takut tapi sebel juga gitu. Nah, ya dimatiin dan lanjut makan lagi. Udah tinggal, katanya itu pas udah tinggal dikit nasinya sama lauknya udah mau habis. Nah ini habis dia kata-katain itu, muncul suara tangisan dari dalam arah kamar mandinya. Ngeri nggak tuh malam-malam? Lo lagi makan sendiri di kamar, terus dari arah kamar mandi lo itu di kosan lo ada yang nangis. Gimana perasaan lo? Takut lah. Apalagi gue kagak berani kalau gitu. Gue sih mah cabut ya, langsung cabut gue beneran. Tapi temen gue ini mau cabut ke gimana gitu. Dia sebenarnya udah siaga mau lari sambil pegang nasinya ini, tapi kagak jadi. Karena tinggal dikit mau basir. Akhirnya dia langsung habisin itu nasi, langsung dihabisin dalam keadaan tangan masih kotor ya. Dia makan kan pakai tangan. Dia mau cuci tangan di kamar mandi juga males gitu, ada suara tangisan. Akhirnya dia langsung buang sampah di luar kos. Terus gue kagak tahu ya dia itu basuh tangannya itu di mana, gue lupa. Apakah di
di teman kamarnya kan, dia nggak punya teman di sana. Masanya nggak diceritain, pokoknya dia langsung keluar, katanya keluar. Nah, balik-balik di kamar kosnya itu, kamarnya udah dalam keadaan mati lampunya. Padahal dia tadi waktu keluar lampunya dia biarin menyala, cuma dia kunci doang pintunya. Tapi pas waktu dia balik, lampu kamarnya udah mati. Kaget dong dia udah dalam keadaan bingung gitu, udah labil, udah bingung mau balik atau gimana, ini takut kan, males banget gitu. Hanya dia beraniin buat deket ke kamar ya. Terus dia buka kunci, tapi suara tangisannya itu udah hilang. Buka kunci kamar, dia buka pelan-pelan. Udah deg-degan kan dia, udah deg-degan. Siapa ya yang nggak deg-degan dalam keadaan seperti itu. Terus dia karena HP-nya itu ketinggalan di dalam, karena keadaan tangan kotor, jadi dia mau ambil HP. Nah, pas waktu ambil HP, dia coba nyalain saklar lampu, untungnya menyala. Tapi dia gak berani buat tidur di situ. Akhirnya dia memutuskan buat tidur di kontrakan temennya yang dekat di kosannya dia ini. Akhirnya dia keluar kamar, dia mengunci pintu. Anjir, ini lampunya itu dimainin dong, dinyala-matiin. Kaget dia langsung lari. Tapi pintu itu belum full kunci. masih tersangkut di pintunya itu, belum dia kunci. Aduh, karena hal itu dia balik lagi kan, kampret. Dia udah masa bodo amat lah, mau balik kayak gitu kan, udah dimainin lampunya. Tapi kalau balik ntar takutnya dia ada yang nyergap gitu, disergap kan, nggak lucu kan disergap makhluk halus. Akhirnya dia balik ya, mencoba berani untuk balik. Nah, pas karena takutnya kan di kosnya itu dia udah punya barang banyak ya, takutnya ntar malah ada yang maling atau gimana gitu. Akhirnya dia kembali. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengunci kamar kosnya itu. Akhirnya dia balik dalam keadaan lampu itu masih dimainin, mati nyala. Udah kayak ngeri banget lah. Waktu dia udah mengunci pintu kosnya itu, di sebelah kirinya, tepat di dalam jendela kamar kosnya, tirainya kebuka. Tirai yang nutup jendelanya itu kebuka sendiri. Ada lampu menyala. Tepat di depannya itu ada sosok kuntilanak nyengir ke arah teman gue. Anjir, ngeri cok. Lari dia, anjir. Udahlah, kalau gue sih kagak berani ya dikesan lagi. Gue bakal pindah cok, kayak gitu. Bayangin coba, lo ngunci pintu, di samping pintu itu ada jendelanya itu tirainya kebuka, keadaan lampu menyala, terus dari dalam jendela itu ada sosok kuntilanak. Gimana perasaan lo? Nyengir cok, nyengir. Akhirnya dia malam itu mutusin buat tidur di kontrakan temen gue yang lain. Dia sama temen dia, maksudnya sama-sama masih temenan kita di kontrakan temennya. Dan akhirnya setelah itu dia pindah kos ya. Akhirnya dia pindah kos. Katanya sih dia pindah di kosan temen gue, sama maksudnya pindah kos di kontrakan temennya itu. Kebetulan ada kamar kosong, jadi dia pindah ke situ. Tapi ya itu, katanya sih harganya lumayan mahal. Ya gimana, daripada murah tapi kena teror kan, ya males juga kan.
Ya hingga saat ini sih dia aman-aman aja katanya. Hingga saat ini. Itu doang ya cerita dia ketemu kuntilanak. Tapi menurut gue sih itu belum serem banget ya. Serem banget kalau kuntilanak di dalam jendelanya itu, di dalam kamar teman gue ini udah nyengir tapi ada suaranya. Itu lebih creepy banget pastinya. Jadi kalian yang punya cerita pernah ketemu kuntilanak, silahkan share di kolom komentar ya. Gue pengen banget loh dengar cerita kalian yang ketemu hantu-hantu gitu kalau ada. Oke, cuma itu doang ya untuk cerita horor kali ini dan pembahasan kuntilanak kali ini. Mungkin masih ada yang kurang ya dalam pembawaan gue, jadi maaf banget gitu. Karena ya cuma gitu doang, asal apa itu namanya, cuma buat pembuatannya itu cuma asal-asalan doang, tanpa teks, tanpa riset, cuma pakai logika gue doang, cuma apa yang di pikiran gue omongin dengan bantuan diedit dikit ya, dipotong-potong dikit nantinya. Jadi kalian tolong bantu ya, ikuti channel ini ya, sedikit ngamal lah, gak apa-apa. Oke, itulah ya, cuma itu doang ya pembahasan kuntilanak kali ini. Untuk episode 4 berikutnya bakal gue cari lagi apa cerita horor yang menarik atau cerita yang menarik lagi buat siaran radio kali ini. Padahal siaran radio tapi gimana ya, harusnya siaran radio itu ada kayak pembahasan awalnya, kayak pembawaan berita awal. Ini kagak, bos, langsung ke pembahasan. Ya mungkin di episode 4 berikutnya gue bakal ngebawain berita terlebih dahulu, beberapa informasi terlebih dahulu, baru ke pembahasan. Tapi untuk episode ketiga ini, apabila masih kurang pembawaan gue, pembahasannya juga masih kurang lengkap, bisa kalian kritik di kolom komentar, boleh aja. Nanti gue mungkin buat memperbaiki diri gue sendiri. Oke, itu doang ya. Jadi bagi kalian yang bekerja, silahkan bekerja, hati-hati dalam bekerja. Apabila kalian sudah pulang bekerja, silahkan istirahat yang cukup, jangan bergadang dan main secukupnya. Oke, gue Burhan di siaran radio RH04 ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. See you next time di episode berikutnya.